Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 7A dan kelas 7B, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita memasuki pada pertemuan yang ketiga. Setelah kemarin kita masih bab 1 ya. Setelah kemarin kita mempelajari pada pertemuan pertama tentang pengertian Al-Qur'an ya, pengertian Al-Qur'an, kemudian pada pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang fungsi Al-Qur'an. Dan alhamdulillah pada pertemuan ini kita sudah bisa memegang modul masing-masing ya, modul kelas 7. Jadi akan lebih mempermudah dalam menunjang pembelajaran kali ini. Langsung saja kita lanjutkan masih di bab 1 di halaman 12. Silahkan dibuka di halaman 12. Kita akan mempelajari tentang hadis. Namun sebelumnya Bu Ainun ingatkan dulu untuk tugas ya. Tugas pertemuan pertama merangkum pengertian ya, merangkum pengertian Al-Qur'an secara bahasa dan istilah, kemudian unsur-unsur Al-Qur'an. Kemudian pada pertemuan kedua tugasnya mencatat fungsi Al-Qur'an ya, dalil-dalil dari fungsi Al-Qur'an. Sudah ada beberapa siswa yang mengumpulkan ya lewat WA yang di pondok. Saya minta untuk hari Selasa harus sudah dikumpulkan di kantor karena nanti akan saya jadikan penilaian ya. Jadi untuk yang pertemuan kedua silahkan, dan pertemuan pertama silahkan dikumpulkan hari Selasa akan saya nilai. Itu ya. Langsung saja untuk hadis sekarang. Di sini sudah saya catatkan kita akan mempelajari pengertian dan macam-macam hadis. Sebelum kita memasuki materi yang lebih panjang lagi, pembahasan yang lebih panjang, pertama kita harus mengetahui pengertian. Apa itu pengertian hadis? Sama seperti Al-Qur'an, pengertian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara istilah. Hadis secara bahasa bisa dilihat ya, mempunyai arti sesuatu yang baru. Hadis itu sesuatu yang baru. Bisa diartikan lagi, hadis mempunyai arti dekat atau berita. Itu di situ dilihat ya. Jadi secara bahasa hadis itu baru atau dekat atau berita. Kemudian secara istilah diingat-ingat, dilihat sambil digarisbawahi agar paham. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ataupun sesudah Nabi diangkat sebagai Rasul ya. Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Saya ulang lagi biar bisa difahami. Hadis menurut istilah adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad baik sesudah ya ataupun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan ya. Jadi di sini sesuatu yang datang dari Nabi ya. Jadi perbedaan antara hadis dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an adalah firman Allah, kalau hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan.
Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itulah yang dinamakan dengan hadis. Baik disampaikannya sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun setelah diangkat menjadi Rasul, itulah yang disebut dengan hadis. Bisa difahami ya? Jadi sekali lagi, secara bahasa hadis mempunyai arti sesuatu yang baru, dekat, ataupun berita. Itu secara bahasa. Secara istilah, sesuatu yang datang dari Nabi baik sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul, baik berupa tadi perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Itu pengertian dari hadis. Bisa difahami ya? Sekarang macam-macamnya. Nah, dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa macam-macam hadis itu ada 3. Ya. Yang pertama hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perkataan yang berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak. Jadi lebih jelasnya begini. Hadis yang pertama adalah hadis qauliyah. Qauliyah itu ucapan, ya. Jadi segala sesuatu atau ucapan ya, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang berupa perkataan. Tetapi perkataan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak. Contohnya, di dalam hadis Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini merupakan perkataan Nabi, maka disebut dengan hadis qauliyah karena ini ucapan yang berkaitan dengan masalah apa di sini? Akhlak. Tangan yang di atas, orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Itu adalah contoh hadis qauliyah yang berupa ucapan atau perkataan Nabi. Faham ya? Bisa difahami untuk macam-macam hadis yang pertama, qauliyah, ucapan. Kemudian macam-macam hadis. Yang kedua adalah hadis fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Perbuatan. Ya, pengertiannya di situ bisa dilihat segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perbuatan yang berkaitan dengan sama akidah, syariat, dan akhlak. Jadi perbuatan Nabi itulah namanya hadis fi'liyah. Contohnya apa? Di dalam hadis Nabi ya disebutkan seperti ini. Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripadaku cara-cara engkau melakukan haji. Perbuatan Nabi ya. Jadi tata cara Nabi dalam melakukan ibadah haji mulai dari sa'i, wukuf ya kan itu ya. Jadi itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, maka disebut dengan hadis. Hadisnya apa? Fi'liyah. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian hadis yang ketiga namanya hadis taqririyah. Taqririyah itu apa? Ketetapan. Ya, ketetapan atau persetujuan Nabi. Contohnya di sini bisa dibaca. Ketika ada para sahabat yang melakukan perjalanan, kemudian telah sampai di suatu tempat, datanglah waktu sholat, kemudian para sahabat mencari air tidak ada. Kemudian mereka bertayamum. Setelah tayamum mereka sholat. Setelah sholat mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata di tengah perjalanan mereka menemukan air. Ya, kemudian sebagian sahabat melakukan wudhu lagi dengan air dan sholat lagi. Ada sebagian sahabat yang langsung melanjutkan perjalanan tanpa melakukan sholat lagi. Ketika terjadi peristiwa ini, ya, masing-masing sahabat tadi yang melakukan sholat kembali atau yang melanjutkan sama yang melanjutkan perjalanan, dua-duanya datang menghadap Rasulullah kemudian bertanya, bagaimana hukumnya ya Rasul? Ketika kita melakukan perjalanan, kita sudah sholat dengan tayamum, kemudian melakukan air. Sebagian kami melakukan sholat lagi, sebagian kami tidak. Rasulullah menjawab, engkau telah di sini ya, Rasulullah kemudian telah menjawab, ya, lalu menceritakan hal tersebut. Ya, orang tadi menceritakan, Rasulullah kemudian di sini bersabda, engkau telah mengerjakan menurut sunnah dan sholatmu cukup sah.
kepada yang lain, ya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Jadi ketetapan Rasul, ya, jawaban Rasul yang mengatakan bahwa orang yang melakukan sholat berarti sholat kembali dia sudah melakukan atau mengerjakan sunnah Nabi, yang tidak melakukan juga, yang melakukan mendapat 2 pahala, maaf ya, yang melakukan mendapatkan 2 pahala, dan yang tidak melakukan sudah melakukan sunnah Rasul. Itulah 3 contoh dari hadis. Paham ya? Dan untuk tugasnya kalian merangkum saja pengertian hadis dan macam-macam hadis, dirangkum catatannya agar lebih bisa difahami. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini dulu. Yang penting kalian bisa memahami dan dicatat tetap di buku tulis. Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.